Baltasar, Kaspar, dan Melkior. Itu semua adalah dari dongeng. Jadi Matius tidak pernah mencatat nama mereka, apalagi jumlahnya cuma 3. Dikatakan orang-orang Majus, bisa saja 2 orang, bisa saja 3 orang, bisa saja 10 orang, bisa saja 20 orang. Tetapi yang sering sekali digambarkan itu adalah 3 orang, karena sudah tercampur dengan fiksi, ataupun sudah tercampur dengan kisah dongeng yang banyak beredar pada saat itu. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam perenungan serial kitab Matius dengan tema Kunjungan Orang Majus. Kita membaca firman Tuhan bersama dari Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara orang yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Umumnya pada banyak adegan kelahiran Yesus yang memperingati hari kelahiran Yesus adalah kehadiran 3 orang Majus. Tersirat bahwa orang-orang ini, 3 jumlahnya, mengunjungi Yesus saat masih di palungan. Apakah ini yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab? Matius adalah penulis Injil yang mencatat kunjungan ini, yang ditemukan di dalam bacaan yang baru saja kita baca dari Matius 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, yang menjadi teks pelajaran perenungan kita pada hari ini. Kisah kunjungan orang Majus ini menarik sekaligus memiliki nilai praktis. Setelah membaca teks,
Pertama-tama, perhatikan beberapa fakta. Faktanya adalah catatan Alkitab tidak banyak berbicara tentang siapa orang-orang ini. Mungkin karena penekanannya pada apa yang mereka lakukan dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang penting adalah bahwa Yesus itu adalah layak untuk disembah, yang hanya dapat berarti bahwa dia benar-benar Allah, Immanuel, atau Tuhan beserta kita. Namun ada pelajaran lain yang bisa dipetik dari kunjungan orang Majus ini. Yang pertama, hal menarik dari kisah ini yaitu adalah hal yang tidak diceritakan atau dikisahkan oleh Matius. Siapakah sebenarnya orang Majus dari timur ini? Ada yang mengira bahwa mereka adalah sekelompok rohaniawan dari Persia. Ada juga yang percaya bahwa mereka adalah astrolog dari Babilonia. Berapa jumlahnya? Tidak ada jumlah pasti yang diberikan. Ada 3 jenis hadiah yang disebutkan, yakni emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kualitas hadiah tidak selalu berarti sama seperti jumlah pemberi yang sering sekali dilukiskan di dalam dekorasi-dekorasi Natal ataupun poster-poster Natal. Apa sifat dari bintang? Apakah itu bintang yang sebenarnya? Apakah itu planet Jupiter yang sering dikaitkan dengan kelahiran raja? Apakah itu konjungsi Jupiter dan Saturnus? Apakah itu adalah sebuah komet yang bergerak tidak menentu? Bagaimana orang-orang Majus ini menghubungkan bintang dengan kelahiran raja orang Yahudi? Apakah mereka telah diajar oleh orang Yahudi yang tersebar untuk mengharapkan Sang Mesias? Seandainya mereka tidak diberi wahyu khusus oleh Tuhan, apakah akan dicatat di dalam kitab suci? Untuk apa legenda ataupun dongeng ini diceritakan? Bahwa orang-orang Majus ini adalah 3 raja dari timur, bahwa nama mereka adalah Melkior, Baltasar, dan Kaspar. Mereka mengunjungi Yesus bersama dengan para gembala di malam Natal, padahal itu kejadiannya adalah sekitar 2 tahun kemudian. Mereka mengunjungi Maria dan anaknya di sebuah rumah, bukan di kandang. Jadi kalau kita perhatikan, lukisan yang sering sekali kita lihat, baik itu di internet ataupun di buku cerita guru sekolah minggu, sebenarnya itu adalah gabungan 2 kisah yang tidak seharusnya dilakukan. Ketika Tuhan Yesus lahir di malam Natal, maka yang datang mengunjunginya itu adalah para gembala yang sedang bekerja pada waktu itu. Jadi mereka, yakni para gembala, mengunjungi Yesus yang lahir di palungan, tidak pernah bertemu dengan orang Majus. Karena orang Majus mengunjungi Yesus ketika bertemu di rumah, bukan di kandang. Nah, jadi disinilah kita perlu meluruskan hal-hal yang harus diluruskan di dalam berita Natal. Orang Majus sebagaimana diberitakan di dalam Matius 2 ayat 11, bertemu dengan Yesus itu adalah di rumah Maria. Yakni waktu itu Yesus sudah sekitar berumur 2 tahun. Karena lamanya perjalanan orang Majus itu sehingga tidak bisa tiba beberapa jam. Tidak bisa. Mereka berjalan sekitar 2 tahun. Dari mana kita tahu? Dari Matius 2 ayat 11 bahwa ketika ketemu dengan Yesus, Yesus bukan bayi lagi tetapi sudah batita sekitar 2 tahun. Dia ada di pangkuan bundanya atau bisa dia berlari-lari di dalam rumahnya. Karena sudah 2 tahun berarti sudah bisa berjalan atau bisa berlari. Nah, sedangkan yang kita lihat di dalam lukisan yang sering sekali dipajang seperti ini adalah bertemunya
para gembala dengan orang Majus, dan ini tentu saja tidak alkitabiah. Karena yang bertemu di malam Natal pertama itu adalah orang-orang gembala, ya, karena waktu itu Yesus masih ada di palungan, di kandang. Jadi orang Majus tidak pernah bertemu dengan Yesus, apalagi berjumpa dengan para gembala yang sama-sama datang mengunjungi Yesus pada saat itu. Ini sangat tidak alkitabiah sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan nama ketiga orang Majus itu adalah Baltasar, Kaspar, dan Melkior. Itu semua adalah dari dongeng. Jadi Matius tidak pernah mencatat nama mereka, apalagi jumlahnya cuma 3. Dikatakan orang-orang Majus, bisa saja 2 orang, bisa saja 3 orang, bisa saja 10 orang, bisa saja 20 orang. Tetapi yang sering sekali digambarkan itu adalah 3 orang, karena sudah tercampur dengan fiksi, ataupun sudah tercampur dengan kisah dongeng yang banyak beredar pada saat itu. Nah, pelajaran yang harus dipelajari adalah, sering sekali kita melihat banyak orang tidak belajar Alkitab baik-baik, fiksi ataupun legenda ataupun dongeng dianggap ataupun diambil sebagai fakta. Setelah kita melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dengan kisah kelahiran Yesus ini, yakni mencampur adukan antara kunjungan para gembala dengan para Majus di kandang ataupun di palungan melihat Yesus, maka kita sering sekali melihat mereka juga menjadikan jumlah orang Majus menjadi 3 orang. Dan mereka mengunjungi Yesus di kandang, padahal itu sama sekali berbeda. Tidak seperti yang diceritakan oleh kitab Matius. Dan ada juga contoh yang lain di dalam Alkitab, yang sering sekali menjadikan fiksi, menjadikan dongeng itu, sehingga dianggap seperti itulah kejadiannya. Misalnya, buah terlarang yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, sering sekali itu disamakan dengan buah apel. Nah, ini yang menjadi dongeng, ya. Padahal buah apel itu boleh dimakan. Yang dilarang oleh Tuhan itu adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang tidak boleh dimakan. Nah, jadi sering sekali ada banyak orang yang tidak belajar Alkitab baik-baik, akhirnya membuat lukisan-lukisan yang tidak sesuai dengan Alkitab, lalu menggambar juga cara baptisan yang alkitabiah itu adalah seperti menuangkan atau memercikkan. Memang saudara, kita tidak berdiskusi, ya, untuk kita juga tidak berapologet tentang hal baptis-membaptis, ya. Yang jelas adalah kita sering sekali menganggap bahwa itu adalah sebagai kebenaran. Kita harus seperti orang Berea, ya, jemaat di Berea yang diberitakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Ketika setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan sehingga mereka mengetahui mana yang fakta dan mana yang bukan. Harusnya kita juga demikian. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita baca dengan teliti, sehingga ketika ada firman Tuhan ataupun khotbah yang diberitakan di mimbar tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita segera tahu, oh, yang ini yang bukan firman Tuhan, ya. Yang ini yang sesuai dengan fakta di Alkitab, yang ini yang bukan, yang ini hanya filsafat, yang ini hanya ajaran manusia, atau hanya fiksi, atau hanya dongeng. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar seperti jemaat di Berea, yang ketika membaca Alkitab dengan sangat teliti, supaya kita boleh terus bertumbuh ketika kita belajar Alkitab dengan baik. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang benar di tempat-tempat yang kita tidak bisa harap menemukan mereka. Tuhan mungkin memiliki banyak misteri, yaitu pengetahuan yang tersembunyi bagi kita, seperti kisah orang Majus ini. Jadi, ketika kita membaca tentang kisah kunjungan orang Majus, kita tidak bisa serta-merta menerima bahwa orang Majus itu 3 orang dan bertemu dengan Yesus di kandang. Tidak bisa seperti itu, karena yang kita baca di dalam Matius itu berbeda dengan yang sering sekali diceritakan bahkan di sekolah minggu. Nah, bahkan sebagian tokoh Alkitab sejarahnya mungkin masih banyak yang tidak kita ketahui. Misalnya tentang siapakah Melkisedek yang sebenarnya, siapakah Ayub yang sebenarnya, siapakah Yitro, walaupun memang kita tahu sedikit-sedikit. Misalnya Yitro adalah
bapak mertuanya Musa. Ayub adalah seorang yang saleh, dan Melkisedek ini adalah imam besar. Nah, tetapi tentang asal-usul mereka, sejatinya mereka seperti apa, lengkapnya, komplitnya, Alkitab hanya memberi tulisan yang sangat terbatas tentang mereka. Dan inilah yang di dalam bahasa aslinya disebut misterion, ya, di dalam bahasa Indonesianya adalah misteri, yakni masih ada hal-hal yang tersembunyi yang Allah hanya yang paling tahu, sedangkan untuk kita hanya diberitahu sebagian saja, tidak sepenuhnya diberitahu. Nanti setelah kita bertemu dengan Allah di surga, baru disingkapkan semuanya untuk kita. Tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa umat Allah hanya terdiri dari orang yang kita tahu saja, seperti yang tercantum di dalam daftar lokal kita. Ada banyak orang Kristen yang setia di negara lain. Kita mungkin tidak tahu tentang mereka, tetapi Tuhan tahu. Meskipun tidak kita kenal, kita masih bisa berdoa untuk mendukung mereka. Misalnya kita mendoakan para misionaris yang sama sekali kita tidak kenal, ada di Nepal, ada di Vietnam, ada di Kanada, ada di mana saja bisa kita doakan. Karena setiap negara mempunyai orang-orang saleh yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan mereka menghadapi banyak tantangan sehingga kita perlu dan kita bisa mendukung mereka di dalam doa-doa kita. Bukan mereka yang memiliki hak ritual, tetapi siapa yang memberikan kehormatan terbanyak kepada Kristus. Nah, di sini kita melihat orang akan berpikir bahwa imam kepala dan ahli Taurat yang akan pertama-tama pergi ke Bethlehem ketika mendengar berita bahwa juru selamat lahir. Tapi kenyataannya, faktanya ternyata tidak. Yang pergi ke Bethlehem justru adalah beberapa orang asing yang tidak kita kenal seperti orang-orang Majus ini, bahkan dari negeri yang sangat jauh. Hal ini seperti yang kita baca dari Yohanes 1 ayat 11 bahwa Yesus datang kepada orang-orang milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaan Allah ini tidak menerima dia. Ini sangat tragis sekali, saudara. Sayangnya hal yang sama sering sekali terjadi pada hari ini. Banyak sekali orang yang berada di dalam gereja Tuhan seringkali kurang menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Tuhan. Anak-anak dari orang tua Kristen seringkali kurang menunjukkan minat ataupun mau berteman ataupun mau melayani daripada banyak anak-anak non-Kristen. Kebanyakan kalau kita bandingkan, mereka orang-orang gereja menjadi hambar dibandingkan orang-orang yang ada di luar gereja sana. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini adalah tahu secara knowledge, tahu di kepala, tetapi tidak ada kasih karunia di hati. Para imam kepala dan ahli Taurat dengan cepat memberikan jawaban kepada Herodes atas pertanyaannya. Ketika Herodes mengumpulkan mereka dan Herodes merasa tersaingi bahwa ada raja baru yang dilahirkan. Namun sejauh yang kita tahu, ahli Taurat dan imam kepala bisa memberikan jawaban yang sangat tepat bahwa di tanah Yehuda, di Bethlehem, akan datang Mesias, yakni juru selamat. Tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Mereka tidak cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Dan beberapa dari mereka bahkan tidak pernah percaya kepadanya. Bukankah ini adalah hal-hal yang sangat tragis yang terjadi? Bagaimana dengan kita pada hari ini? Kita mungkin memiliki pengetahuan di kepala kita. Kita tahu tentang doktrin, kita tahu tentang Alkitab, kita tahu tentang kebenaran. Tetapi apakah kita memiliki kasih karunia dalam hati kita? Apakah kita bertindak berdasarkan itu? Kita perlu selalu bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan. Jadi kita butuh keseimbangan, butuh kedua-duanya. Kita butuh bertambahnya pengetahuan secara kognitif, lalu kita juga butuh afeksi ataupun afektif. Selalu bertumbuh di dalam kasih karunia, dan kita harus bertindak, yakni psikomotorik. Dan yang terakhir adalah kita
harus menjadikan itu habit ataupun kebiasaan, menjadi karakter untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Orang Majus adalah teladan besar di dalam ketekunan rohani. Pertimbangkanlah biaya perjalanan mereka yang memakan waktu 2 tahun. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan? Waktu yang dibutuhkan 2 tahun itu adalah sekitar 700 hari menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menjumpai seorang bayi. Lalu kemudian bayi itu bertumbuh karena 700 hari kemudian itu menjadi 2 tahun. Lalu belum lagi di jalan menjumpai binatang liar dan perampok-perampok. Itu adalah kondisi yang sangat membahayakan. Dari mana kita tahu waktu 2 tahun itu, saudara? Kita tahu ketika Tuhan memperingatkan orang Majus untuk jangan kembali pada jalan yang sama, karena Herodes melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Karena merasa takut dan merasa tersaingi, dia membunuh anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini menunjukkan fakta dan histori sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Nah, bagaimana dengan ketekunan kita pada saat ini? Apakah kita bersedia membayar harga sama seperti orang Majus untuk menemukan Yesus, untuk melayani Allah, untuk menyembah Yesus? Orang-orang Majus melakukan perjalanan dengan biaya besar dan berisiko tinggi hanya untuk menyembah kepada Yesus. Nah, tetapi banyak orang Kristen bahkan tidak menghadiri pertemuan seminar Zoom untuk perbekalan pelayanan ataupun kebaktian virtual pada hari ini dengan alasan, ya kita istirahat, ya kita tidak boleh keluar rumah. Nah, tetapi ketika ada seminar-seminar bagus ditawarkan di dalam ruangan kita, kita tinggal menyetel on-off dari gadget yang kita miliki, sering kita masih punya alasan. Kita tidak mempunyai agenda untuk itu. Bahkan kadang-kadang kita mangkir dari kebaktian, walaupun itu secara virtual. Bukankah ini adalah hal yang sangat kontras sekali, saudara? Orang Majus adalah teladan iman yang menakjubkan. Mereka percaya kepada Kristus, walaupun belum pernah melihatnya. Ketika para ahli Taurat dan imam kepala tidak percaya, mereka hanya melihat seorang anak kecil di atas pangkuan ibunya. Jadi, mereka ketika menemukan rumah dan melihat Yesus ada di pangkuan Maria ibunya, betapa mereka menunjukkan iman yang begitu besar. Tidak ada kompas, tidak ada GPS waktu itu. Hanya dengan petunjuk bintang mereka tiba pada Yesus. Tanpa banyak pengajaran untuk membujuk mereka, namun mereka segera tersungkur dan menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Oh, ini adalah teladan yang sungguh besar yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus ini. Ini adalah jenis iman yang patut dihargai oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai jenis iman yang seperti ini, karena Tuhan melihat peristiwa ini sebagai teladan iman mereka bagi kita. Makanya ada dicatat di dalam kitab Matius. Seperti yang Yesus katakan di kemudian hari kepada Thomas. Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat ini, walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kalau kita percaya, kita ini lebih berbahagia dibandingkan Thomas yang selalu meminta bukti. Tuhan, aku mau meminta bukti nih, kalau tanganku mencocokkan, memasukkan ke bekas lubang, engkau ditikam dan bekas lubang paku, aku baru mau percaya. Tetapi kata Tuhan, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Semoga iman dan ketekunan dari orang Majus berfungsi untuk menginspirasi kita dalam pelayanan yang lebih besar kepada Tuhan kita. Meskipun dunia di sekitar kita mungkin tetap ceroboh dan tidak percaya, janganlah malu untuk percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita.
Kita memiliki lebih banyak alasan untuk mempercayainya dan menyembahnya, mukjizatnya, kebangkitannya dari antara orang mati, ajarannya, kematiannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Apakah kita bersedia berusaha untuk menemukan, menyembah, dan melayani Raja Agung ini? Kiranya kita menggunakan momen Natal Raya ini untuk sungguh-sungguh mencari dan menyembah Yesus, sehingga Natal kita tahun ini walaupun dirundung oleh pandemi COVID-19, kita tetap dapat berbahagia, kita tetap dapat bersekutu dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Immanuel. Kiranya setiap diri kita boleh bersuka cita sepanjang kita memperingati Natal Raya ini. Shalom.